Itu alasannya nama para sahabat Nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. Anak Presiden Jokowi siapa? Kaisang dan Gibran, 2. Kalau saya Imaduddin mencatat sekarang, bikin sebuah buku, anak Presiden Jokowi 3, 1 Kaisang, 2 Gibran, 3 Imaduddin. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh, anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nasab itu, saya bukan peneliti nasab, tapi kami abdi hadis Nabi Muhammad SAW, pengabdi hadis Nabi. Dari tahun 2004 kami belajar Sahih Bukhari Muslim, sampai sekarang masih belajar dan mengajarkannya. Itu alasannya nama para sahabat Nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. anak Presiden Jokowi siapa? Kaisang dan Gibran, 2. Kalau saya Imaduddin mencatat sekarang, bikin sebuah buku, anak Presiden Jokowi 3, 1 Kaisang, 2 Gibran, 3 Imaduddin. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh, Nasab itu, saya bukan peneliti nasab, tapi kami abdi hadis Nabi Muhammad SAW, pengabdi hadis Nabi. Dari tahun 2004 kami belajar Sahih Bukhari Muslim, sampai sekarang masih belajar dan mengajarkannya. Diijazahkan beberapa masyayikh, ada yang asyraf, ada yang sadah, ada yang kiai Jawa, ada dari India, ada dari Arab. Tapi wajah saya bukan Arab, saya Arab ma'lum, kalau hadis. Judul babnya Ma'rifatul Ansab, mengetahui nasab. Tapi itu bukan untuk nasab seperti ini. Namun ilmu ini pun bermanfaat, bisa dipraktekkan kepada mengetahui nasab para asyraf, para sadah. Ternyata perdebatannya hari ini di mana? Tadi yang ditawasuli oleh beliau Al-Habib Taufik, yang dibaca oleh zuriat beliau Al-Habib Ali, Ubaidullah bin Ahmad. Itu ya, benar nggak? Yang lagi ramai di YouTube, benar ya? Abdullah atau tasghirnya, tasghir itu dikecilkan. Biasanya itu tradisi para masyayikh, karena ulama wali Allah itu namanya banyak. Ini salah satu seni punya nama. Ada nama jasadnya Abdullah, tapi ketika dia mengenal Allah, dia menyebut dirinya Ubaidullah. Abdullah itulah Sayyidina Muhammad SAW. Ubaidullah aneh, dia bilang begitu. Sayyidina Ubaidullah bin Ahmad ini mulai dipertanyakan, beliau ini ada atau tidak, itu wajar. Jadi kalau ada yang kritik, jangan marah, baik. Kan sekarang ada seorang kiai yang sangat alim di Banten, nyanyi siapa? Kiai Imad ya. Saya tidak mengingkari kealiman beliau. Sebagai sebuah penelitian, itu tantangan hebat bagi para habaib. Supaya apa? Mesti ada juga yang membahasnya tidak dengan emosi, tapi membahasnya karena dia membahas pakai buku, pakai tulisan, kita bahas pakai tulisan. Dia buat ceramah, kita buat ceramah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan dia katanya zuriat Syarif Hidayatullah juga. Kalau dia berarti jalur asyraf, kalau benar. Ya tinggal kekuatan aja, pakai kekuatan ilmu. Meskipun itu menyakiti banyak zuriat Nabi dari kalangan Al-Ba'alawi. Dalam hal ini kami punya pandangan sendiri. Nah, beliau kan berargumentasi. Argumennya lumayan memukau. Tapi bagi saya, ya biasa aja. Kenapa? Apa kata beliau? Ubaidullah ini nama dia tidak muncul dalam kitab-kitab biografi di abad itu. Betul nggak? Ya wajar. Di dalam itu nggak ada duk capil
Pak Sekda? Pak Sekda namanya ada nggak di Dukcapil? Henry gitu. Banyak Pak namanya Henry. Henry apa Pak? Henry Zal. Itu banyak ratusan namanya Henry Zal. Di zaman itu nggak ada namanya sistem online gitu, nggak ada. Kalau udah argumentasi teori yang dibangun, kalau nama orang ini tidak ditulis di masanya dalam kitab-kitab Taujun, Taujun itu biografi, kitab-kitab sejarah, terus dia tidak ada, begitu kira-kira yang saya simpulkan. Kalau salah mau nanti diluruskan. Kalau itu alasannya, nama para sahabat Nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. Kapan ditulis? Kapan ditulis? 1 abad, 2 abad setelah mereka. Itu muncul kitab Imam Ibnu Sa'ad, muncul kitab Imam Bukhari, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Kabir. Itu sampai 2 abad setelah sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita pakai teori itu, teori apa? Kalau nama dia nggak ada dalam kitab biografi, berarti orang ini nggak ada, betul? Kalau begitu sahabat Nabi nggak ada semua dong, ya? Saya mau tanya nih, emang Wali 9 namanya ditulis dalam kitab sejarah di zaman itu? Hatta risalah hari ini yang disebut risalah Wali 9, itu risalah yang ditulis muridnya atau murid dari muridnya atau pengikutnya, yang ditulis di zamannya. Jarang, kecuali ada 1 manuskrip yang sampai sekarang nggak ada nama, anonim. Alhamdulillah kami 2009, 2010, 2011 ikut meneliti manuskrip Nusantara, masih tulisan tangan. Itu kertasnya kalau diangkat jatuh, pecah. Dibimbing oleh Prof. Oman Fatur Rahman. Jadi kita mencari kemana-mana. Ya. Jadi kalau ada yang mengkritisi para sayyid, para habaib, ya saya prihatin karena banyak yang emosi juga. Bagi saya kita tanggapi saja dengan kepala dingin. Hadis kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa bikin hadis palsu. Hari ini 1442 Hijriah, 1444 Hijriah. Anak Presiden Jokowi siapa? Kaisang dan Gibran 2. Kalau saya Imaduddin mencatat sekarang, bikin sebuah buku, anak Presiden Jokowi 3, 1 Kaisang, 2 Gibran, 3 Imaduddin. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh di dalam sebuah peti besi, kemudian saya gembok, saya merekin, dibuka tahun 2500 Masehi. 500 tahun lagi dibuka ini kotak besi oleh seseorang yang menggali sepiteng. Kemudian ditemukan sebuah kitab saya itu yang di dalamnya menyatakan bahwa anak Pak Jokowi 3, Gibran, Kaisang, dan Imaduddin. Lalu orang itu membaca, oh berarti Imaduddin yang ada di 2023 yang sekarang banyak keturunannya di Kresek itu adalah keturunan daripada raja besar di Indonesia zaman itu, yaitu namanya Bapak Jokowi. Mulai dari situ kemudian keturunan saya yang ada di Kresek itu akan ganti silsilah menjadi kemudian luhurnya Imaduddin bin Jokowi. Kenapa? Karena ada manuskrip yang baru ditemukan. Kemudian setelah beberapa ratus tahun akan semakin kokoh, akan semakin kokoh, akan semakin kokoh. Nanti tahun 3000 seluruh keturunan saya sudah masyhur dan istifadah bahwa keturunan daripada raja besar di Indonesia yang dulu berkuasa bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu tiba-tiba kedengaran nama orang Solo. Di sana katanya di daerah Tangerang, Banten ada keturunan Insinyur Joko Widodo raja besar tahun 2023. Keturunan Pak Kaisang dan Pak Gibran tidak terima. 500 tahun yang lalu sudah dicatat oleh Bapak Jokowi di dalam bukunya, dan ini ada manuskripnya berupa kartu keluarga dari Dukcapil bahwa anaknya Pak Jokowi cuma 2, yang laki-laki yaitu Gibran dan Kaisang.
Kaisang. Kemudian ributlah ini tahun 3000 karena keturunan saya juga sudah masyhur di Tangerang sebagai keturunan daripada Raja Besar Indonesia Bapak Joko Widodo. Kenapa saya bilang itu Raja Besar? Karena siapa saja yang jadi Presiden Indonesia hari ini lebih besar daripada Hayam Wuruk, saudara. Lebih besar kekuasaannya daripada Sunan Gunung Jati, lebih besar kekuasaannya daripada Raden Patah Demak, lebih besar kekuasaannya daripada Raden Wijaya, lebih besar kekuasaannya daripada Raja Aceh. Karena Indonesia ini adalah menjadi pemersatu seluruh kerajaan-kerajaan besar yang dulu ada di Nusantara, sekarang menjadi Indonesia. Jangan gegabah menjadi anak Presiden Indonesia karena dia merupakan raja besar. Bangga dong, nanti keturunan saya itu yang sudah ada manuskrip bahwa mereka adalah keturunan daripada Bapak Joko Widodo itu. Tetapi ketika ada yang membatalkan dari Solo keturunan Bapak Jokowi, bahwa dalam manuskrip asli keluarga Pak Jokowi yang ada di Solo tidak ada anak Pak Jokowi namanya Imaduddin. Apa yang akan terjadi? Itulah yang banyak terjadi dengan nasab-nasab palsu. Dia bisa untuk syuhra dan istifadah, tetapi syuhra dan istifadahnya disebut dengan syuhratun hadisatun. Kemasyhuran yang baru datang bukan di masa orang itu hidup. Sementara ketika didebatkan nanti oleh keturunan Pak Jokowi tahun 3000 itu, ini berdasarkan buku sejarah Indonesia yang dipelajari di sekolah dasar, bahwa Pak Jokowi punya anaknya 2. Ini dikarang tahun 2900, ini tahun 2700 ada, ini 2500 ada, ini 2400 ada, ini 2000 sekian ada. Lalu Anda tahun berapa? Ini tahun sekian, adanya di mana? Di Kresek. Lah, ini datanya data mayor, adanya di Solo. Berarti yang menang adalah data mayor. Ada data mayor, ada data minor. Data mayor itu adalah data yang ditulis oleh ulama yang ada di tempat itu. Data minor adalah data-data pembanding yang ditulis oleh orang-orang yang di luar itu. Ada data primer, yaitu data-data yang ditulis pada zaman di mana tokoh itu ada. Ada data sekunder, yaitu data yang ketika data primer itu tidak ditemukan, maka data sekunder yang ditulis setelah orang itu ada beberapa masa yang paling dekat, itu juga bisa dijadikan sebagai patokan. Inilah di dalam tradisi ilmiah, baik di kampus maupun di pesantren sudah ada. Jangan disamakan dengan hadis. Hadis katanya dikodifikasi, ditadwin itu pada abad ketiga. Kata-kata Rasul ada di 1 Hijriah, tetapi dicetaknya, ditulisnya abad ketiga, 300 tahun setelah itu. Berarti katanya tidak bisa dong ini dikatakan hadis asli. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang ditulis di zaman Nabi. Ini goblok cara berpikirnya. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang guru kepada muridnya, dari seorang murid kepada muridnya lagi, dari seorang murid kepada muridnya lagi. Dan ini bisa diverifikasi oleh kitab-kitab ruwat, oleh kitab Isobah fil Rijal, oleh kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Namanya siapa? Misalnya Imam Syafi'i mendapatkan hadis daripada Imam Malik, Imam Malik mendapatkan hadis dari Imam Nafi', Imam Nafi' mendapatkan hadis daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah. Ditulislah kemudian di dalam Musnad Imam Syafi'i tentang suatu hadis yang dia dapatkan dari Imam Malik. Ini bisa diverifikasi, diteliti oleh para ahli hadis. Betul enggak Imam Syafi'i hidup sejaman dengan Imam Malik? Katanya dia mendapatkan hadis dari Imam Malik. Dari sisi ittisalus sanad diperiksa. Kalau satu masa hidupnya dilihat tanggal lahir Imam Syafi'i tahun berapa, kemudian Imam Malik tahun berapa, ada enggak kemungkinan mereka bertemu? Kalau dari sisi tahun lahir dan tahun kematian, ini bisa dikatakan mereka kemungkinan bertemu. Kemudian dilihat
di mana Imam Syafi'i itu pernah tinggal, di mana Imam Malik itu pernah tinggal. Kalau dimungkinkan, rahila ila Makkah min Palestina, kemudian warahila ila Madinah min Makkah. Tahun berapa dia ada di Madinah? Tahun sekian. Imam Malik di Madinah wafat tahun berapa? Tahun sekian. Ini Imam Malik berarti masih hidup ketika Imam Syafi'i pindah dari Makkah menuju Madinah. Berarti dari sisi ittisalus sanad ada kemungkinan besar Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik dan dia bisa menjadi murid daripada Imam Malik. Itu dari sisi ittisalus sanad. Kemudian dari sisi kualitas musnidnya ini, bagaimana para ulama menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Syafi'i, bagaimana menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Malik. Imam Syafi'i ini adalah orang-orang yang siqah, orang yang adil, bisa dipercaya, tidak pernah dia berdusta. Dia punya guru Imam Malik juga dia siqah, dia tidak pernah berdusta, dia tidak muttaham bil kadzib. Maka berarti antara Imam Syafi'i menerima dari Imam Malik ini adalah sahih. Sahih min haitsul isnad wa sahih min haitsul ruwat. Kemudian dari Imam Malik, benar nggak Imam Malik ini pernah bertemu dengan Imam Nafi'? Diteliti di kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab tarajim, dalam kitab-kitab rihalat, perpindahan-perpindahan, dalam kitab-kitab qabail. Ini diteliti satu persatu. Kemudian dikatakanlah oleh ulama, ini hadis sahih. Kalau misalnya ada orang ternyata dia ini bertemu, tetapi dia pernah berdusta, disaksikan oleh orang dan dapat dibuktikan kedustaannya, maka kemudian dia disebut oleh ulama-ulama ahli jarh wa ta'dil kadzab atau muttaham bil kadzib, maka hadisnya turun derajatnya, walaupun ittisal sanadnya, tetapi dia kemudian menjadi dhaif. Apakah ketika kita mendhaifkan hadis, mengatakan hadis ini munqati, adalah kita menyakiti Rasulullah? Tidak. Ini namanya kita sedang membersihkan hadis-hadis Rasul daripada hadis-hadis palsu. Ini besar loh nama Rasulullah. Katanya Rasulullah berkata demikian. Benar nggak Rasulullah berkata demikian? Bisa diverifikasi oleh kita. Ditahrik hadisnya. An-nadhafatu minal iman. Hadis Rasulullah katanya. Kemudian kita verifikasi di kitab apa dia ada. Setelah kita verifikasi di kitabnya, siapa ahli rawinya, dikatakan rawinya A, B, C, D, E, F sampai kepada Rasulullah. Kita teliti satu persatu. Dia mengatakan hadatsana Malik, hadatsana Nafi'. Betul nggak Imam Malik ini bertemu dengan Imam Nafi'? Betul nggak Nafi' ini kemudian bertemu dengan Ibnu Umar dan selanjutnya dan selanjutnya? Jadi perawinya, sanadnya orang.